Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan eh, berbagi pengetahuan ataupun menjelaskan tentang cara menentukan judul skripsi sehingga cepat di-ACC oleh pembimbing. Nah, sebelumnya bisa teman-teman main like and subscribe terlebih dahulu. Nah, ini mungkin beberapa cara yang harus teman-teman perhatikan. Nanti saya akan jelaskan juga secara detail apa aja yang harus dilakukan dan harus diperhatikan. Oke, langsung aja. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dan dilakukan saat menentukan judul skripsi. Nah, ini ada beberapa. Yang pertama ada satu, mengenali minat dan ketertarikan. Nah, jadi dalam menentukan judul itu teman-teman harus sesuai minat dan ketertarikannya teman-teman semua. Jadi jangan sampai teman-teman tuh ya sebenarnya nggak apa-apa, ada juga yang nanti diberikan judul oleh pembimbing, tetapi untuk awalnya itu teman-teman harus menentukan judul itu sesuai dengan minat dan ketertarikannya, karena jika teman-teman minat itu akan teman-teman lebih semangat. Dan juga menurut saya kalau teman-teman itu sesuai dengan apa yang teman-teman harapkan, pasti teman-teman akan mengetahui lebih banyak daripada jika teman-teman itu tidak memiliki minat. Seperti saya dulu itu meneliti tentang kewirausahaan, jadi saya tuh akan lebih tahu banyak tentang kewirausahaan daripada tentang media pembelajaran. Nah, seperti itu. Jadi kalau teman-teman minat itu pasti akan memiliki landasan ataupun dasaran yang lebih luas. Nah, seperti itu. Jadi akan mempermudahkan teman-teman dalam uh, apa ya, proses penyusunan skripsi. Nah, selanjutnya uh, yang kedua itu menentukan metode apa yang digunakan. Nah, itu yang kedua ini juga penting. Nah, ini kalau teman-teman masih bingung tentang metode, ada metode apa aja dan metodenya itu bagaimana, bisa melihat video saya di yang lain, udah saya upload juga. Nah, itu menentukan metode. Metode itu penting karena teman-teman tuh jangan sampai salah mengambil metode. Misal uh, judulnya itu kuanti, ya harus pakai metode kuanti, jangan judulnya kuanti pakai metode R&D seperti itu. Jadi teman-teman juga harus sesuai, sebelum menentukan judul harus paham dulu metode penelitian itu ada apa aja dan bagaimana. Oke, selanjutnya yang ketiga itu menentukan grand teori terlebih dahulu. Nah, jadi ini mungkin saya apa ya, kayak kayak berbeda dengan yang lain. Nah, yang lain kan mungkin bisa menentukan variabelnya. Nah, X1 variabel bebas dan kemudian dilanjut dengan variabel terikatnya atau variabel Y. Dari saya itu mungkin teman-teman itu yang tadi kan udah tertarik nih, tertarik itu mau meneliti apa. Nah, apa yang diteliti itu mungkin akan menjadi variabel Y gitu loh. Misalnya saya tuh kan intensif berwirausaha, jadi si Y-nya itu variabel intensif berwirausaha. Nah, seperti itu. Jadi teman-teman tuh mau meneliti apa itu harus udah tahu dulu. Nah, itu kemudian menentukan grand teori. Jadi dengan memiliki grand teori, teman-teman tuh akan memiliki dasaran ataupun landasan tentang penelitian tersebut. Dan juga pasti akan banyak jurnal-jurnal yang mudah dicari gitu. Jadi teman-teman tuh akan uh, banyak referensinya untuk menyesuaikan skripsi ini. Seperti itu. Jadi kalau udah ada grand teorinya, teman-teman tuh enak kalau mau ambil judul. Jadi misalnya grand teorinya TPB bahwa eh, perilaku itu terdapat dipengaruhi oleh 3 faktor. Nah, itu faktornya apa aja. Nah, itu tinggal teman-teman tuh menyesuaikan, tinggal cari, itu pasti ada. Tapi kalau nanti teman-teman membuat variabel terlebih dahulu X1 dan X2 berhubungan dengan Y atau berpengaruh dengan Y. Nah, seperti itu nanti teman-teman akan sulit mencari jurnalnya, di mana X1 berhubungan dengan Y itu belum tentu ada. Tapi kalau teman-teman udah cari grand teorinya dan itu ada, itu pasti kalau mencari jurnalnya itu akan mudah gitu. Jadi teman-teman bisa menentukan grand teorinya terlebih dahulu, baca grand teorinya itu apa, ada apa aja, kognitivisme ataupun eh,
kognitif sosial ataupun behavioristik, biorifisme ataupun apalah gitu. Pokoknya kan cari gendernya terlebih dahulu, terus kemudian menyusun variabel Y dan X1, X2 itu akan lebih mudah seperti itu. Nah, selanjutnya ini 4, memilih variabel yang bisa diukur. Jadi, teman-teman kalau memilih variabel itu yang harus bisa diukur gitu. Jadi, teman-teman tuh jangan meneliti pengaruh agama dengan uh, pengaruh agama dengan pendidikan seseorang. Nah, itu kan nggak bisa diukur tingginya agama. Nah, tingginya agama itu tingginya apa gitu loh. Kan nggak bisa diukur atau tingginya agama. Adanya itu keimanan. Nah, tingginya keimanan. Nah, seperti itu. Terus lingkungan, pengaruh lingkungan sosial. Nah, itu nggak bisa diukur lingkungan sosial yang gimana, tingginya lingkungan sosial. Nah, itu tinggi lingkungan sosial itu gimana, tinggi rumahnya atau bagaimana, seperti itu. Jadi lebih detail yang harus bisa diukur tingginya dukungan lingkungan sosial. Nah, seperti itu. Jadi teman-teman menentukan judul tuh variabelnya yang harus bisa diukur, jangan hanya asal-asalan. Nah, seperti itu. Jadi tentukan variabel tadi setelah mengetahui grand teorinya, terus teman-teman bisa memilih variabel yang bisa diukur gitu. Gambarannya itu ya tadi tingginya keimanan. Nah, bisa. Tapi kalau tingginya keagamaan kan nggak bisa. Nah, seperti itu. Tingginya gaya belajar lah. Gaya belajar itu gimana? Jadi itu kemungkinan nggak bisa diukur seperti itu. Nah, kalau tingginya motivasi belajarnya kan bisa. Nah, seperti itu. Jadi usahakan teman-teman tuh memilih variabel yang bisa diukur. Oke. Selanjutnya itu mencari informasi terbaru. Nah, setelah tadi teman-teman mencari grand teori udah dapat, terus mencari variabel yang dapat diukur. Nah, kemudian mencari informasi terbaru. Jadi yang terbaru kalau mungkin itu terdapat kesulitan dalam mencari jurnal, mungkin bisa ganti variabel seperti itu. Jadi kalau usahakan itu penelitian itu ya 10 tahun belakangan ini, jangan yang tahun 90-an apalagi tahun 45. Nah, gitu kan nggak ada, ataupun mungkin akan kurang kuat lah untuk dijadikan suatu jurnal mentor seperti itu. Jadi yang terbaru gitu, yang sudah mengikuti perkembangan zaman. Soalnya kan kita udah beda ya sama tahun 90, dari lingkungan, kondisi lingkungan, terus interaksi manusia. Nah, kan udah beda. Jadi usahakan jurnalnya yang terbaru gitu. Oke, selanjutnya membaca literatur sebanyak mungkin. Nah, itu juga sangat penting ya, untuk membaca literatur itu ya tadi itu kita cari sebanyak-banyaknya jurnal. Nah, oke, saya tambah lagi yang tadi yang informasi terbaru. Nah, itu informasi terbaru juga nanti bisa kita mencari informasi tentang bagaimana suatu kondisi yang objek yang akan kita teliti, seperti itu juga ya. Jadi nggak hanya dari penelitian sebelumnya, tapi juga informasi tentang apapun, musik mungkin tempat penelitian, terus mungkin ada permasalahan apa, gambaran umum apa gitu dalam kondisi sekarang. Nah, itu kita bisa mencari informasi terbaru tentang hal tersebut. Nah, selanjutnya diskusi dengan kakak tingkat ataupun dosen. Nah, ini juga salah satu hal yang penting ya. Mungkin menurut kita itu udah benar, tapi namanya kakak tingkat ataupun dosen kan lebih mengerti ya, udah pernah melewati seperti itu. Jadi ya sebaiknya teman-teman juga diskusi ini bagaimana, kurang apa, ataupun mungkin ada saran, masukan. Nah, itu juga penting seperti itu. Apalagi jika bisa berbicara ataupun ngobrol dengan dosen, mungkin akan banyak masukan untuk apa judul skripsi tersebut. Nah, yang terakhir itu berdoa agar langsung di ACC. Nah, itu jangan lupa juga untuk teman-teman selalu berdoa agar skripsinya itu di ACC. Nah, seperti itu ya. Jadi teman-teman sebenarnya itu cukup simpel, tapi ya gampang-gampang sulit lah. Nah, itu harus perhatikan hal-hal saat menentukan judul skripsi itu baru menentukan. Nah, nanti teman-teman kalau udah dapatkan judul, nah itu bisa ditambahkan dengan tadi itu yang membaca literatur itu mungkin bisa dimasukkan ataupun dipenguat pada latar belakang, karena skripsi itu
nyawanya itu di latar belakang, bagus tidaknya skripsi itu di latar belakang. Seperti itu. Jadi teman-teman kalau mungkin mau judulnya ACC jangan ajuin judul saja, tapi juga harus memberikan ya gambaran lah. Mungkin bab 1 itu lengkap, bab 2 mungkin penjelasannya saja ataupun pengertian, dan bab 3 mungkin menyebutkan saja itu tidak masalah gitu. Tapi yang penting itu bab 1 teman-teman itu harus kuat terlebih dahulu. Seperti itu. Jadi mungkin nanti saya akan buat video juga terkait tentang hal apa aja sih yang akan dibahas di skripsi mungkin di video selanjutnya. Nah ini mungkin cukup ya dari teman-teman. Nah tadi itu sudah saya jelaskan tentang bagaimana sih cara menentukan judul agar di ACC oleh dosen, nah juga biar cepat lulus juga. Nah mungkin itu aja, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.